Pernah nggak sih kamu lagi semangat-semangatnya nih mau bikin sambal, pas nyampe pasar, lihat harga cabe, langsung, wah, lemes. Kok bisa tiba-tiba mahal banget ya? Nah, ternyata biang keroknya itu seringkali adalah musim hujan. Yup, musim hujan. Di pembahasan kali ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng buat ngungkap misteri ini. Udah siap? Yuk, kita mulai. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya. Rasanya tuh kayak ada konspirasi tersembunyi yang bikin harga sambal favorit kita jadi meroket tiap kali musim hujan datang. Tapi tenang, ini bukan sulap, bukan sihir. Ada penjelasan logis di baliknya. Dan ternyata ceritanya seru banget. Jadi gini, buat kita, hujan itu mungkin artinya sejuk, enak buat rebahan, atau malah romantis. Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang hama dan penyakit tanaman. Buat mereka, musim hujan itu ibarat dapat undangan VIP ke pesta paling akbar. Kelembaban yang tinggi, plus air di mana-mana, itu surga banget buat mereka berkembang biak dan nyebar. Jadi yang tadinya berkah, hujan bisa berubah jadi medan perang buat para petani kita. Oke, di dunia pertanian ada satu konsep kunci nih, namanya segitiga penyakit. Gampangnya gini deh, wabah penyakit itu bisa meledak kalau tiga hal ini ketemu. Ada tanaman yang lagi lemah, ada si penjahatnya alias penyakitnya, dan ada lingkungan yang mendukung si penjahat buat beraksi. Nah, musim hujan ini, dia itu semacam booster atau power up super kuat buat sisi lingkungan. Bikin para penjahat jadi makin perkasa. Sekarang waktunya kita kenalan langsung sama para biang keladinya. Anggap aja mereka ini kayak daftar most wanted penjahat super di dunia pertanian, yang paling aktif pas lagi musim hujan. Siapa aja mereka? Penjahat kita yang pertama namanya Patek. Nama kerennya sih Antraknosa. Dia ini musuh bebuyutan para petani cabe. Kalau dia udah beraksi, wah, bisa-bisa petani gagal panen total. Cara kerjanya tuh licik banget. Si Patek ini nyerangnya langsung ke buah cabainya, bikin jadi busuk, terus ya udah gagal panen deh. Nah, kekuatan sukernya nih yang ngeri. Dia itu pakai percikan air hujan kayak taksi online gitu, buat nyebarin spora-sporanya. Jadi kebayangkan, sekali hujan turun, wus, dia langsung loncat dari satu cabai ke cabai lain yang masih sehat. Pinter banget tapi, ya ampun, ngerusak banget. Lanjut, penjahat nomor 2 kita, kresek. Kalau si Patek tadi nyerang bahan baku sambal kita, nah si kresek ini nyerangnya bahan baku nasi kita. Dia ini musuh utamanya tanaman padi, makanan pokok kita semua. Cara serangnya juga licik abis. Namanya aja kresek. Penyakit ini bikin daun padi jadi kering kerontang, layu kayak kebakar. Kekuatan supernya infiltrasi tingkat dewa. Jadi pas hujan deras plus angin kencang, daun-daun padi kan saling gesekan tuh, jadi luka. Nah, luka-luka kecil inilah yang jadi pintu tol buat bakteri kresek masuk dan ngeinfeksi seluruh tanaman dari dalam. Dan penjahat terakhir kita buat hari ini mungkin yang paling dramatis julukannya. Bulai, si pembuat zombie jagung. Hah? Zombie jagung? Maksudnya gimana? Yuk kita lihat. Jadi gini, penyakit bulai ini bisa ngubah daun jagung yang ijo seger jadi pucat pasi bergaris-garis putih, kayak zombie. Kalau tanaman jagung yang masih muda kena serangan parah, udah deh, dijamin gak bakal bisa ngasilin jagung sama sekali. Kekuatan supernya, waktu serangannya yang presisi banget. Dia ngelepasin sporanya pas dini hari, numpang lewat embun pagi buat ngeinfeksi jagung-jagung muda. Serem kan? Oke, setelah kenalan sama para penjahat super ini, jangan jadi pesimis dulu dong. Soalnya di setiap cerita, kalau ada penjahat, pasti ada pahlawannya. Nah, dalam kisah ini, pahlawan kita itu adalah para petani. Yuk kita intip jurus-jurus rahasia mereka. Dan ini poin yang penting banget buat kita ingat. Pertarungan yang terjadi di sawah, di kebun, itu bukan cuma urusan petani aja. Itu adalah perang buat mastiin ada makanan di piring kita semua. Mereka itu prajurit di garis depannya. Nah, buat ngelawan si zombie jagung alias bulai ini, para petani kita punya strategi yang keren banget, namanya serangan fajar. Jadi gini, pertama mereka pakai baju zirah. Ini tuh maksudnya benih jagung yang emang udah kuat, yang tahan penyakit. Terus benihnya itu dikasih perisai tambahan, dilapisin pakai fungisida pelindung. Dan jurus pamungkasnya adalah serangan presisi. Mereka nyemprot ladang itu pas banget antara jam 4 sampai setengah 6 pagi. Gila, pagi buta banget kan? Kenapa coba? Soalnya ya cuma di jam-jam segitu si bulai ini lagi aktif-aktifnya nyebarin spora. Wah ini sih strategi yang bener-bener on point. Terus gimana cara ngelawan si Patek penciprat cabe?
Petani kita menerapkan strategi benteng, keren ya namanya. Jadi mereka masang dinding perisai pakai plastik mulsa hitam perak, gunanya buat ngeblokir percikan tanah yang bawa-bawa spora. Terus mereka juga rutin patroli kebersihan, jadi setiap ada cabai yang kelihatan sakit, langsung dipetik dan dimusnahkan biar nggak jadi pabrik spora baru. Plus, mereka juga pinter banget mainin rotasi fungisida, biar si patek nggak jadi kebal, cerdas dan berlapis. Oke, kita rangkum sedikit ya pertarungannya. Untuk cabai melawan patek, jurus kuncinya adalah perisai mulsa. Untuk padi melawan kresek, andalannya pemupukan yang cerdas plus pakai varietas yang tahan banting. Dan buat jagung melawan bulai, jurus pamungkasnya adalah serangan fajar di jam 4 pagi. Setiap penjahat ternyata punya kelemahan, dan para petani pahlawan kita tahu persis cara memanfaatkannya. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Mungkin kamu dari tadi mikir, oke, ceritanya seru, tapi terus apa hubungannya sama aku? Well, ini dia jawabannya. Pertarungan ini emang terjadinya di ladang yang jauh di sana. Tapi efeknya terasa langsung di piring makan kita masing-masing. Ini hukum ekonomi yang simple banget sebetulnya. Kalau para petani kalah melawan hama dan penyakit, artinya hasil panen cabai, padi, atau jagung jadi jauh lebih sedikit. Barang yang ada di pasar jadi langka, sementara yang pengen beli tetap banyak. Hasilnya udah bisa ditebak, harga pasti meroket. Jadi, lain kali kamu ke pasar dan kaget lihat harga cabai mahal banget pas musim hujan, coba ingat ini. Harga itu bukan sekedar angka di label. Angka itu adalah sebuah rapor dari hasil pertarungan sengit para pahlawan kita. Para petani di sebuah medan perang yang nggak kelihatan setiap hari. Dan sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Di tengah kondisi iklim yang makin aneh dan nggak bisa diprediksi, tantangan buat para petani ini bakal makin berat loh. Kira-kira inovasi dan jurus super baru apa lagi ya yang harus mereka ciptakan? Supaya bisa terus menjaga makanan kita tetap tersedia di meja makan? Menarik buat dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.